salam dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya yang sifatnya SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Singkawang. Kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 1.4 yaitu nyata, diseminasi budaya positif di SD 42 Singkawang. Selamat menyaksikan.
ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di acara kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Baik, pada hari ini susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Nanti yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Dan yang ketiga adalah penyampaian aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Yanti sebagai calon guru penggerak CGP Angkatan 10. Nah, di sini Ibu Yanti nanti akan memaparkan aksi nyata di mana tentang diseminasi budaya positif di SDN Negeri 42 Singkawang. Nah, di mana Ibu Yanti di sini adalah untuk memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, maka acara yang selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kami persilahkan Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu, ini suasana masih pagi. Semoga kita semua sehat walafiat, kemudian lancar segala urusan kita semua, kemudian mudah segala urusan dan rezeki kita. Nah, di sini saya selaku mewakili dari Bapak kita, Bapak Pak Sekolah, yang mungkin beliau sedang sibuk, ada banyak kegiatan di luar atau ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi saya mewakili untuk menyampaikan kata sambutan ini sebagaimana acara ini kita buka istilahnya untuk memperlancar kegiatan dari teman kita atau saudara kita, yaitu Ibu Yanti, yang dimana beliau adalah calon guru penggerak yang akan menyampaikan aksi nyatanya, itu di modul 1.4 ya. Kemudian dengan judulnya diseminasi budaya positif di SD Negeri 42 kita, yaitu tanggal hari ini yaitu tanggal 31 Mei 2024. Semoga acara ini berjalan lancar, kemudian sukses semua dan Bu Yanti sehat-sehat semuanya, kita semua ya. Kemudian mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami wakil Pak Sekolah mohon maaf ya, mungkin Pak Sekolah tidak bisa datang. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik segala kegiatan ini. Mohon maaf, saya mungkin tidak siap untuk memberikan sambutan ya. Jadi saya cukupkan saya sampai di sini. Berhubung saya juga ada kegiatan, karena saya dipanggil ke Depok untuk menyampaikan laporan instrumen kegiatan saya setiap bulan. Jadi saya cukupkan aja kata sambutan ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya lancar dan kita sehat semua. Amin. Ya, dan saya Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kepala sekolah atau yang mewakili. Terima kasih Bu Nur sudah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk acara kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu yang pastinya penyampaian tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di lingkungan SDN 42 Singkawang. Untuk Ibu Yanti Parma, CGP Angkatan 10 Kota Singkawang, saya persilahkan menyampaikannya.
Ya, terima kasih Bu Sumarti. Saya tidak mau kalah dari Bu Sumarti ya. Saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Tapi saya nyontek ya di sini. ada catatan saya. Sungguh merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon rimbun. Bilang apa Bapak Ibu? Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Ya, yang pertama, singgah sebentar di rumah Nasir, meminta apel dan pepaya. Untuk hadirin yang telah hadir, salam hormat dari saya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, saya senang sekali hari ini Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di mana hari ini aksi nyata ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini ya tentu saja itu untuk memenuhi tagihan tugas kami sebagai calon guru penggerak yang terdapat pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kemudian tujuan kedua dari diseminasi ini adalah yaitu menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Jadi selain dari melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak, tapi saya juga mau berbagi kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan tentang budaya positif karena ini menurut saya sangat penting bagi kita untuk diterapkan di sekolah. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh memulai acara kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencairkan suasana. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, jadi ice breakingnya ini simple saja. Mungkin juga yang pernah ikut kegiatan-kegiatan di dinas atau dimanapun sering melakukan ini. Nah, jadi kalau saya bilang tepuk pagi, Bapak Ibu berikan tepukan 1 kali. Tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam itu menepuk tanpa sentuhan atau tepuk angin. Mari Bapak Ibu guru silakan berdiri, kita mau melakukan ice breaking ya. Ya, ayo Bapak Ibu semangat. Kita mulai ya, cobaan dulu ya. Tepuk tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ayo fokus, lebih fokus lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ada yang belum konsen ya, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada yang belum konsentrasi, belum fokus. Tepuk siang. Ada yang 3 tepukan ya. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam, tepuk malam, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya. Ya Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, alangkah baiknya saya menyampaikan dulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah tokoh pendidikan yang sangat menginspirasi bagi para pendidik. Ya, jadi ada 5 konsep dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan kebudayaan, di mana pendidikan itu adalah tempat persinggahan atau persemayan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemudian kebudayaan itu dinamis. Nah, tidak ada kebudayaan yang sama
pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kemudian yang ketiga, guru itu menuntun. Nah, jadi sebagai Bapak Ibu guru kita itu menuntun siswa. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada cipta, karsa, dan karya. Cipta, karsa, karya, dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. Kemudian yang terakhir, berpihak pada anak. Nah, jadi sebagai seorang guru kita harus berpihak pada anak. Ya, pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian ada nilai guru penggerak. Bapak Ibu, memang dalam materi kami dalam pembelajaran guru penggerak itu ada nilai guru penggerak. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa nilai ini tidak hanya harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, melainkan ini adalah nilai yang harus dimiliki oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, ya. Nah, jadi semua guru itu harus memiliki nilai dari seorang guru. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita mengajar, kita lebih dominan kitanya yang menjadi pusat, dalam mengajar. Nah, seringkali kita tidak menyadari, kita jarang sekali melibatkan anak untuk aktif. Nah, jadi di sini kita harus berpusat pada peserta didik. Jadi dalam pembelajaran itu peserta didiklah yang menjadi utama. Nah, dari tujuan pembelajaran kita. Jadi kadang kita hanya menyampaikan materi, penjelasan sesuai yang ada di buku, tanpa kita sadari bahwa peserta didiklah yang sebagai pusat dari pembelajaran kita tersebut. Nah, kemudian mandiri. Jadi sebagai seorang guru kita harus mandiri. Mandiri di sini dalam arti kata, ya kita harus mandiri dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian kolaborasi, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jangan merasa wah saya bisa melakukannya sendiri, sehingga kita tidak mau berkolaborasi dengan orang lain. Atau ada yang merasa, aduh saya tidak bisa, jadi kita merasa minder. Nah, jadi di sini sebagai guru kita itu harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, berkolaborasi dalam lingkup kecil secara khusus ya, guru-guru yang ada di sekolah ini, di SD Negeri 42, kita harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama satu sama lain. Nah, yang merasa belum bisa, kita belajar bersama-sama yang sudah bisa melakukan. Nah, jadi itulah pentingnya kolaborasi. Kemudian ada inovatif. Nah, sebagai seorang guru kita juga harus inovatif dalam mempersiapkan pembelajaran kita. Kemudian ada reflektif juga. Ya, selanjutnya. Nah, selain nilai, guru penggerak juga memiliki peran, ya. Nah, peran di sini ya sama seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, tapi juga semua kita sebagai seorang guru harus memiliki peran. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini sudah pasti ya. Sebagai seorang guru kita harus jadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach, ya kita bisa seperti yang saya katakan tadi, berkolaborasi itu akan menghasilkan coaching jadinya ya. Nah, jadi ketika kita tidak paham, misalnya tidak paham untuk mengerjakan sesuatu, ya kita bisa saling coaching bersama teman-teman sejawat. Ya, kemudian mendorong kolaborasi, ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Next. Ya Bapak Ibu, dari peran guru penggerak tersebut maka akan menghasilkan karakter murid yang
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, karakter tersebut ada 5 di sini. Ada 6, maaf. Beriman, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Ya, kemudian untuk penjelasan dari setiap karakter ini, ya, yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, menurut saya ini adalah satu karakter yang sangat penting bagi kita guru untuk menanamkan kepada peserta didik, kepada murid-murid kita. Kenapa saya bilang penting? Karena ketika kita sudah menanamkan iman kepada anak-anak didik kita, maka akan muncul karakter yang baik dalam diri murid tersebut. Ya, jadi ketika sudah ditanamkan iman kepada mereka, karakter iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ketika mereka akan melakukan kesalahan, mereka ingat, mereka merasa ada apa? Ya, ada sesuatu. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini salah, seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita menanamkan karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ya, Bapak Ibu, penting tidak? Sangat penting ya. Nah, kemudian karakter berkebinekaan global. Nah, indikator berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan dan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab kebinekaan. Kemudian karakter yang ketiga adalah gotong royong. Sikap gotong royong dapat dilihat dari kemampuan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita tanamkan tadi karakter yang pertama itu, maka akan muncul ke karakter-karakter yang lainnya. Nah, jadi ketika dia sudah memiliki iman menurut agamanya masing-masing, dia akan mau saling berkolaborasi, bergotong royong, membantu sesama yang dalam kesulitan. Nah, jadi itu. Kemudian mandiri. Sikap mandiri dapat dilihat dari kesadaran anak itu sendiri. Kemudian bernalar kritis, yang termasuk berpikir kritis adalah kemampuan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Kemudian yang karakter yang terakhir yaitu kreatif. Sikap kreatif dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menghasilkan gagasan yang orisinal dan karya serta tindakan yang orisinal. Nah, jadi dari penyampaian saya tadi, maka saya di sini, kami sebagai CGP, kami ditugaskan untuk membuat visi. Masing-masing CGP itu ditugaskan untuk membuat visi. Nah, visi yang saya ambil di sini adalah menciptakan pendidikan yang berakhlak mulia untuk mencapai pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kenapa saya mengambil ini? Nah, jadi ini saya anggap sangat penting, ya, sangat penting. Nah, ini termasuk tugas berat juga untuk guru agama, ya, guru agama. Nah, di sini yang sangat penting itu tadi kan kita menanamkan karakter iman percaya mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, jadi ketika mereka sudah ditanamkan nilai akhlak mulia ini tadi, nilai karakter, maka akan muncul karakter yang baik dalam diri anak tersebut. Nah, jadi itu tujuan dari visi saya ini. Nah, demi terwujudnya perubahan yang lebih baik, visi dan langkah yang tepat adalah kunci dalam merealisasikannya. Dalam mewujudkan visi diperlukan kerjasama semua warga sekolah melalui langkah penerapan apresiatif inquiry berbasis baca. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai visi tersebut
kita tidak bisa mengerjakannya sendiri, tapi harus bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya, secara khusus Bapak Ibu guru. Jadi untuk memajukan suatu sekolah tidak bisa hanya melakukannya sendiri, tapi ya harus bekerja sama, harus berkolaborasi satu sama lain, saling membantu. Nah, jadi untuk mencapai visi tersebut harus ada penerapan. Nah, di sini penerapannya tadi apresiatif inquiry berbasis Bagja. Bagja itu ada B, A, G, J, A. Itu merupakan singkatan. Next, saya jabarkan satu-satu ya. Untuk B itu adalah membuat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, kita buat dulu pertanyaan yang berisi untuk menentukan arah penelusuran yang akan kita lakukan. Kemudian A yaitu adalah ambil pelajaran. Jadi membantu bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok atau komunitas yang lain akan dijadikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dari setiap apa yang kita dapatkan, baik itu dari individu, dari kelompok ataupun dari komunitas, apa yang sudah kita dapat kita ambil pelajarannya. Jangan kita hanya hadir, setelah kembali kita tidak ingat apa yang kita terima. Nah, jadi sebenarnya saya rindu ketika Bapak Ibu guru, kita semua ketika kita dipanggil atau mengikuti kegiatan di luar, apa yang sudah kita dapat, saya rindu sebenarnya kita berbagi di sini supaya apa yang kita dapat itu bisa disalurkan, bisa dibagikan dengan teman-teman semuanya. Jadi istilahnya jangan hanya kita tahu sendiri ilmunya, jadi kita membagikan kepada orang lain. Ya, next, gali mimpi. Nah, setelah kita melakukan ambil pelajaran, lalu kita menggali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Ya, next. Nah, setelah itu kita menjabarkan rencana, kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Ya, selanjutnya A yang terakhir, atur eksekusi. Ini akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi Bapak Ibu, itu adalah tahapan-tahapan ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita harus membuat bagja. Nah, kalau ini ada istilah kerennya ya, istilah ketika kami tahu ini ketika sudah belajar dalam pembelajaran CGP, tapi sebenarnya mungkin kita sudah menerapkannya, hanya saja kita nggak tahu itu alurnya bagaimana ya. Kita main kerja, tapi kita tidak tahu tahapannya seperti apa. Nah, ternyata itu tahapannya adalah bagja namanya ya. Oke, next. Nah, ini adalah materi inti dari aksi nyata hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, sesuatu yang harus diwujudkan di sekolah. Pertanyaan pematik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi ketiga pernyataan ini, adakah yang sudah kita lakukan? Yang pernah dan sering sekali kita lakukan? Ya. Jadi ini sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Next. Nah, topik dalam eksplorasi konsep dari materi budaya positif ini ada 6 topiknya ya, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, perubahan paradigma.
kegiatan kepalan tangan. Nah ini saya meminta 2 orang guru untuk kita bermain peran. Jadi di sini ada A dan B ya. Nah jadi yang A menuliskan secari kertas kecil, kemudian dia menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk dia. Nah kemudian dia meletakkan di salah satu tangan dan menggenggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian yang satunya berusaha untuk membuka kepalan tersebut, ya. Dia akan berusaha membukanya. Dia bisa membujuknya, mengancamnya, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja yang dapat membuka kepalan tangan tersebut. Ya saya minta Ibu Winda dan Ibu Mutiara untuk berkenan maju ke depan. Kita melakukan simulasi bermain peran ya. Nah jadi seperti yang ada di depan, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi siapa yang ngepal? Nah Ibu Winda. Nah jadi Ibu Winda ini di dalam kepalan tangannya, nah tuliskan dulu Bu Winda sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Winda. Sesuatu yang sangat berharga. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu Winda menggenggam sesuatu yang dia anggap itu berharga, dan Ibu Mutiara mencoba untuk meminta apa yang sudah digenggam oleh Ibu Winda. Ya, silakan Ibu berdua. Terserah, pakai ibu atau kakak. Ini seumpamanya kita jadi siswa atau jadi guru? Bebas. Siswa aja lah ya. Ya. Bunda, bagi dong. Saya mau lihat itu apa sih yang kamu genggam? Tidak mau. Bagi dong, kamunya bagi. Tak boleh. Itu membujuk ya. Sekarang Ibu Mutiara mengancam. Lihat, saya lihat sebentar aja. Kalau enggak saya nggak mau temenin kamu. Ya, itu mengancam. Sekarang menghardik. Pinjam lah, pinjam. Saya kok lihat. Bilang mama. Oke, itu menghardik. Sekarang merayu. Pinjam makan. Nanti saya kasih anak permen deh. Permen yang enak tuh yang di pom ada di warung Takim. Permen aku ada. Nah kalau gitu saya kasihkan es krim aja. Mau nggak? Jangan sini. Wah banyak sekali itu aja ya. Maunya 5. Iya, satu aja. Oke, sekarang menyuap, nyogok gitu. Oh, dan udah mau disogok. Oh, itu udah sekalian ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Winda dan Ibu Mutiara. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, jadi itu adalah kegiatan. Nah, di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dari kontrol tersebut? Siapa yang pegang kendali? Ibu Winda apa Ibu Mutiara? Ibu Winda ya. Nah, jadi Ibu Winda yang memegang kendali. Nah, suatu pertanyaan yang menurut saya itu menimbulkan berbagai variasi jawaban. Jadi, seorang akan berusaha membuka atau menutup kepalan tangannya, dan seorang akan selalu berusaha untuk membuka kepalan tangan orang lain. Jadi semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang kita miliki. Bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun dengan cara merayu orang lain untuk mendapatkannya sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi dalam peristiwa ini kita dapat dihadapkan dengan kenyataan bahwa setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa, ya. Jadi suatu pertanyaan yang menurut saya akan menimbulkan berbagai variasi jawaban.
Seorang akan membuka atau menutup kepalanya dan seorang akan selalu berusaha untuk membuka kepalan tangan orang lain. Jadi semua itu tergantung dari kekuatan kontrol yang dimiliki. Bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita untuk dapat bermanfaat buat orang lain, ataupun merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, dari pembelajaran kegiatan itu kita ambil pelajaran bahwa kekuatan kontrol itu ada pada diri kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga itu tidak mesti itu berupa benda atau barang, tapi bisa saja berupa ilmu atau berupa apa saja, ya. Nah, ketika orang lain menganggap apa yang berharga di diri kita dan orang lain ingin memilikinya, dan kita menganggap itu tidak mau kita bagikan ke orang lain, maka posisi kontrolnya ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita tidak, meskipun dirayu ataupun dihardik, diancam dan lain sebagainya, kita tidak memberikannya, ya tetap tidak akan bisa pindah ke tangan orang lain. Dan sebaliknya, ketika kita menganggap itu adalah penting, tapi kita menganggap, misalnya nih, saya menganggap Ibu Winda bisa dipercaya atas apa yang akan saya sampaikan kepada dia, akan saya ceritakan kepada dia. Dia bisa dipercaya. Nah, saya akan memberikannya dengan ikhlas. Dengan catatan, ya kamu harus bisa konsisten menjaga apa yang sudah saya amanahkan, seperti itu, ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari bermain peran. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, kemudian kita lanjut pada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, saya pernah mengajar di sekolah swasta. Nah, di mana sekolah tersebut disiplinnya luar biasa kalau menurut saya, ya. Nah, kami waktu datang ke sekolah jam 6.30 itu harus sudah ada di kantor, karena paginya harus ada doa dulu sebelum mengajar pagi. Nah, pada suatu ketika, waktu itu saya habis melahirkan si putri, nah, anak saya yang perempuan. Lalu setelah habis masa cuti dan saya masuk, dan saya sering terlambat. Nah, seperti itu, sering terlambat. Nah, secara manusiawi, saya menganggap disiplin ini membuat saya tidak nyaman. Kenapa saya bilang tidak nyaman? Karena saya pagi-pagi harus menyiapkan segala sesuatunya dan harus meninggalkan anak. Kadang-kadang anak sakit, harus tetap ditinggalkan. Nah, itu membuat saya dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, ya. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Next. Nah, konsep dari disiplin positif. Jadi kebanyakan orang, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Ya, next.
Nah, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ada penjelasannya lagi. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi contoh seperti yang saya lakukan ya. Ketika saya terlambat dan saya dipanggil oleh kepala sekolah dan saya melihat kepala sekolah tersebut tidak menghakimi, tidak memarahi, tapi saya sudah melihat beliau menerapkan restitusi kepada saya. Jadi mencoba menanyakan, menggali identitas apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Nah, jadi saya menjelaskan tanpa kita sadari, jadi kita sendiri menjelaskan. Nah, jadi disiplin yang saya hadapi saat itu adalah disiplin yang membuat saya tidak nyaman dengan kondisi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sering saya terapkan waktu saya masih ngajar di sekolah lama. Nah, jadi saya berbekal pensil, karena saya ngajar kelas 1 waktu itu ya, berbekal pensil, saya beli beberapa kotak. Nah, jadi pensil itu akan saya berikan kepada siswa, kepada murid saya, yang menurut saya mereka sudah melakukan perintah, sudah menerapkan aturan dengan baik. Jadi, posisi itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak melakukannya karena mereka mau dapat imbalan. Nah, kalau kita nggak kasih imbalan, ya berarti mereka melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini motivasi yang ketiga. Jadi ada 3 motivasi ya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka miliki, yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya itu karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, berperilaku sesuai sifat internal, artinya itu dalam dirinya sendiri, bukan karena ada sesuatu hal ya. Kalau yang seperti tadi, karena misalnya anak-anak mau supaya bisa dapat hadiah dari saya, jadi mereka melakukannya secara eksternal ya, karena ada sesuatu hal. Nah, tapi dari motivasi yang ketiga ini, anak-anak itu melakukan atau berperilaku bersifat internal. Itu kesadaran dari dirinya sendiri menurut nilai-nilai yang sudah diyakini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sama seperti yang dijelaskan Ibu Sumarti kemarin ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang pokok bagi kita. Kita kerja, kita melakukan sesuatu ya supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kekuasaan, power ya. Jadi ada 5. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini akan meliputi kebutuhan akan perasaan aman ketika kita sudah memilikinya ya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, Bapak Ibu. Ini juga sangat penting ya.
Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya, jadi memang anak-anak itu maunya kasih sayang dari kita. Tapi pada kenyataannya kadang anak-anak buat kita jengkel dengan karakternya yang tidak baik ini tadi ya. Oke, yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi Bapak Ibu ya di sini kesenangan juga sangat dominan dimiliki oleh anak-anak. Kadang mereka melakukan sesuatu yang menurut kita salah, tapi itu menyenangkan untuk mereka. Ya, jadi ketika mereka udah merasa senang, mereka akan terus melakukannya. Ya, oke, next. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Dan posisi sebagai pemantau dan posisi sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi yang harus dimiliki oleh guru. Tapi sebenarnya kelima posisi ini ada posisi yang kurang tepat dan ada posisi yang sangat dianjurkan. Nah, jadi dari kelima posisi ini, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, ya. Kemudian yang kelima, ini adalah posisi yang sangat dianjurkan, ya. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah, jadi contoh yang tadi urus mati. Nah, jadi contoh kelima posisi ini tadi, misalnya nih, dengan tindakan saat guru mempunyai posisi sebagai penghukum, dia akan memarahi, mengkritik, menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Ini saya pernah di posisi rasa bersalah. Posisi penghukum saya juga pernah. Kemudian kalau guru sebagai teman, membuat pemakluman, juga pernah saya lakukan. Memantau dan mencatat, dan bertanya dan membuat kesepakatan. Bapak Ibu, nah kita bisa mengoreksi diri dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan, ya? Ya. Nah,
kalau pembuat rasa bersalah. Saya dulu pernah waktu saya ngajar kelas 4, memang anak murid saya ini luar biasa aktifnya, ya. Nah, suatu hari saya ada supervisi dari pengawas sekolah, itu ya. Nah, waktu saya masih ngajar di Yobel, posisi saya saat itu ya rada-rada takut seperti itu, karena bagaimana cara mengondisikan anak ini, dan anak ini termasuk anak yang hiper, yang lumayan aktif gitu ya, hiperaktif gitu. Nah, pada suatu ketika saya disupervisi oleh pengawas bersama kepala sekolah, nah dia membuat kegaduhan. Akhirnya ketika setelah selesai belajar, setelah selesai supervisi, saya memanggil dia dan saya memarahinya. Kemudian setelah saya marahi, saya membuat dia merasa bersalah supaya dia tahu apa yang saya rasakan gitu. Nah, jadi kadang kita sebagai guru, saya masih di sini kayak saya secara pribadi itu kayak ditegur dengan materi-materi ini. Oh, ternyata selama ini sebagai guru saya masih melakukan hal yang salah. Nah, jadi sangat menarik materi ini menurut saya, ya. Dan di sini yang dianjurkan adalah ketika kita menjadi posisi kita sebagai manajer, ya. Jadi ini penuh dengan kelemah lembutan, tapi ini juga tegas, dan dia lebih kepada menggali seperti itu, menggali sebenarnya kenapa kamu melakukan itu. Nah, jadi dia tidak langsung pada titik kamu nih begini begitu. Nah, jadi dia menggali dulu informasi, dia cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu, dan setelah itu kita membuat dia harus menjelaskan apa alasannya seperti itu. Next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak direncanakan dan dia bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi dia sudah terencana dan disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian restitusi. Nah, restitusi mencari solusi masalah. Kemudian setelah cari tahu masalahnya, kita perbaiki kesalahan tersebut. Dan setelah diperbaiki, mengajak anak berpikir bagaimana cara memperlakukan orang lain, bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh satu kasus ini yang sering terjadi Bapak Ibu, di mana-mana, di sekolah manapun ini pasti ada siswa yang seperti ini, ya. Nah, murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau berupa hukuman, guru akan membuat tindakan menghukum murid. Bisa saja dia menghukum murid berdiri di depan kelas 10 menit, 20 menit, atau bahkan 1 jam. Kadang guru juga memarahi murid sehingga murid tersebut menjadi takut, ya. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi, ketika murid memiliki kasus seperti ini, guru akan meminta murid untuk mengerjakan PR-nya di jam istirahat 2 kali lipat dari jumlah PR sebelumnya. Yang ketiga, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak Ibu guru, nah dari kasus ini, nah di sini kita mengoreksi diri kita kembali, manakah yang sering kita terapkan dalam dunia pendidikan kita sebagai pendidik, mana yang sering kali kita lakukan. Kira-kira Bapak, saya mau bertanya nih, kira-kira restitusi itu sulit atau tidak untuk kita lakukan? Sulit gak? Tidak. Tidak ya? Oke, ya baik. Nanti kita akan coba, ya.
Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker waktu zaman COVID ya, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi, tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk bisa menerapkan restitusi itu, maka kita harus membuat dulu keyakinan kelas, ya. Karena keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib. Beda ya. Nah, jadi tata tertib aturan sama keyakinan kelas itu beda. Kalau tata tertib, misalnya tata tertib harus datang ke sekolah tepat waktu, ya. Nah, kalau keyakinan kelas, saya akan datang ke sekolah sebelum saya akan datang ke sekolah sebelum jam 7 misalnya. Tapi di sini lebih ke tindakan guru ketika murid tersebut melakukan kesalahan, bagaimana cara menanganinya, jadi itu berbeda ya. Nah, jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas, murid menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis, di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dan keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel pada dinding kelas di tempat yang murid dilihat semua warga sekolah, warga kelas. Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini lebih kepada kesepakatan bersama, ya. Kalau tata tertib kan hanya kita guru yang buat, benar nggak Bapak Ibu? Ya, tata tertib kita yang buat sendiri. Sedangkan keyakinan kelas kita sepakati bersama murid. Nah, jadi kesepakatan itu, ya, itu yang menjadi menjadi dasar untuk kita mendisiplinkan siswa kita, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi hampir sama dengan yang tadi ya ini ya. Next. Nah, ini dia tentang tindakan yang sangat penting harus kita lakukan, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu restitusi. Nah, next. Manfaat dari restitusi, ya, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara yang paling baik yang harus dilakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan,
Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya ya. Nah next. Nah jadi guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah jadi ini menstabilkan identitas ya, ada 3 tahapannya tadi ya. Menstabilkan identitas. Jadi guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Ini adalah salah satu contoh, nggak mesti seperti ini kalimatnya. Salah satu contoh kalimat bagaimana kita menstabilkan identitas tanpa kita membuat dia merasa bersalah, ya. Nah, jadi kita mencari tahu dulu, ya, supaya murid tersebut yang menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, validasi kesalahan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain. Sikap yang baru tentunya. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu bagi siswa yang suka pukul nih. Nih Bu Pina nih, si Alim tuh. Nah, ya. Ada juga murid saya yang suka pukul teman gitu. Jadi PR nih buat kita ya. Nah next, kemudian tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan ya. Nah contoh kalimatnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan ketika kita menanyakan keyakinan. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini pemaparan dari saya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang budaya positif ini, nah, saya berikan waktunya. Ayo Bapak Ibu, silakan. Bapak Syarian mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti saya serahkan mic-nya. Mungkin ada yang belum paham ya Bu Yantia. Bu, kalau restitusi itu seperti apa? Karena ada beberapa kan hal baru tuh menurut kita. Betul. Bahkan kami belajar kemarin pun juga itu hal baru. Mungkin Ibu Siti mau bertanya, atau gini, bukan bertanya istilahnya, kita Sharing. menyampaikan pendapat. Betul. Mungkin menurut Ibu, oh ternyata seperti ini gitu. Mungkin ada yang ingin, Bu Marcel. Ayo Bapak Ibu. Pak Sarian, boleh saya kasih mic-nya? Oh iya. Ayo Ibu Evelyn mungkin mau bertanya. Ibu Mutiara. Oh berarti sudah mengerti semua ya Bapak Ibu. Ya. Gak ada yang bertanya? Sudah paham semua ya? Ya baiklah. Ya jika sudah merasa paham, dan saya berharap semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa melihat dari apa yang sudah disampaikan tadi, dan kita bisa bercermin dari hal tersebut, manakah hal yang sudah kita lakukan dan mana yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi saya rindu nanti tahun ajaran baru kita bisa memulainya, mencobanya. Nah, ingat tadi pesannya untuk melancarkan melancarkan sesuatu hal yang sudah direncanakan,
kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu, perlu kolaborasi satu sama lain. Jadi saya mau kita bisa sama-sama berkolaborasi, jangan malu-malu untuk bertanya, jangan merasa ketika kita merasa kita tidak tahu, jangan kita menutup diri, tapi justru kita harus mau bertanya. Dan yang merasa sudah berpengalaman, sudah tahu, kita bisa berbagi bersama teman-teman kita, supaya ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, kita bisa bagikan kepada orang lain dan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Baik, bukankah itu adalah suatu amal ibadah, Bapak Ibu? Ya, betul sekali ya. Jadi saya rindu nanti untuk ini, karena tahun ajaran ini sudah akan berakhir ya, siswa pun sudah selesai ulangan, jadi udah selesai lah tanggung jawab kita, hanya tinggal mengolah nilai-nilai lagi. Nah, untuk kedepannya saya berharap kita bisa menerapkan budaya positif ini di dalam sekolah kita ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Ya, sebelum saya mengakhiri, saya buat pantun dulu ya. Ya, saya sampaikan pantun dulu. Hari Jumat memungut kerang. Cakep, ya. Cakep. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga presentasi saya bisa berkesan. Satu lagi. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas perhatiannya hari ini. Saya kembalikan pada moderator. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Yanti karena sudah memaparkan aksi nyatanya. Ya, semoga dari aksi nyata yang disampaikan Ibu Yanti ini yang nantinya ketika kita implementasikan di sekolah kita ini akan memberikan dampak yang baik. Baik Bapak Ibu, inilah hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Semoga nantinya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya selama 1 jam ke depan ini. Ya, semoga segala kebaikan Bapak Ibu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan pantun juga. Nggak mau kalah saing nih dengan Bu Yanti ini. Siang hari makan kuaci, bilang apa Bu? Oke, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya Bapak Ibu. Ya.